Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Ibu semuanya. Pagi. Gimana untuk kita sebelum memulai pembelajaran hari ini? Silahkan Ketua kelas menyiapkan dulu kelasnya. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Baiklah Anda Ibu semuanya, gimana kondisinya hari ini? Ada yang masih dalam kondisi habis liburan ya? Setelah liburan 1 minggu kemarin. Mudah-mudahan Anda Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan tidak ada yang batuk sepertinya. Ada yang dalam kondisi kurang sehat hari ini? Ada, Bu. Sedikit, Bu. Jaga kondisi kesehatannya ya, karena kondisi cuaca hari ini kurang bersahabat. Nah, kemudian juga untuk Ananda Ibu semua, kita harus tetap yakin bahwa kondisi kesehatan kita itu harus kita jaga, kemudian supaya nanti ke depannya kita semua bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, kemudian juga Ananda Ibu semua, untuk kegiatan kita hari ini, itu Ananda ya, jaringan Ibu sepertinya bermasalah. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi untuk masih ingat dengan yang dengan yang sebelum waktu libur itu tentang manipulasi gambar raster? Ingat, Bu. Nah, ingat. Oke, silahkan, Hefil. Apa itu? Apa yang kita pelajari kemarin? Oh, tentang membuat desain membuat gambar, desain logo menggunakan Photoshop gitu. Iya, hebat. Mang iya ya, masih ingat, masih bagus. Jadi Ananda Ibu, kalau misalnya minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang manipulasi gambar, nah pada pertemuan ini kita akan masuk kepada evaluasi dari desain atau gambar raster yang sudah kita buat dengan aplikasi Photoshop. Nah, jadi untuk itu Anda Ibu akan tampilkan dulu beberapa slide ini ya. Tunggu sebentar. Ibu tampilkan dulu. Nah, Ibu udah pernah belum melihat desain-desain yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Photoshop? Udah ada yang pernah lihat belum? Nah, ini bentar ya. Udah, apa contohnya? Ada yang tahu contohnya apa? Poster, ya, bagus. Apa lagi contohnya? Ada yang pernah waktu Ananda masuk ke SMA ini? Itu anak Ibu semuanya. Spanduk, Bu. Ya, poster, spanduk, ya. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi pada kegiatan ini kita akan mencoba untuk mengevaluasi gimana sih cara membuat desain berbasis gambar raster. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Ananda. Coba ada nggak yang pernah membuat sebuah desain dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop? Coba. Belum? Oh, berarti tugas yang Ibu kasih minggu kemarin nggak dikerjakan ya, yang manipulasi gambar ya? Saya udah Bu, saya cobain.
Iya, bagus. Ada teman Ananda yang sudah mengerjakan, ada yang belum. Nah, yang belum silahkan ya dicoba-coba ya menggunakan aplikasinya. Nah, jadi dalam kegiatan belajar kita ini, anak ibu semuanya, itu ibu akan membagi anak-anak nanti sudah dibagi ya di grup kelasnya. Itu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, karena apa? Karena nanti dalam kegiatan ini, itu anak ibu akan melihat bagaimana nanti bisa mendesain sebuah gambar berbasis produk atau istilahnya karya yang Anda buat itu dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya. Nah, ini Ibu tampilkan dulu. Oke. Ada terlihat di layar Anda masing-masing? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Bu, kecil, Bu. Kecil. Perbesar, Iya, Bu. besar, Bu. Tanya dulu. Apa yang terlihat dari apa yang terlihat? Ada foto, Di Bu. sini ada foto. Poster. Iya, apa lagi? Brosur. Bu. Brosur. Ada brosur. grafik. Iya, ada contoh brosur. Nah, di sini coba Ibu mau nanya. Ini data yang Ibu sih? Ada yang tahu nggak? Ini data penerimaan peserta didik di sekolah kita 3 tahun terakhir ya. Nah, di sini itu Anda bisa lihat tahun 2018, 2019 itu jumlah peserta didik baru di sekolah kita itu jumlahnya itu 40 orang yang dari dalam zona. Nah, sementara yang di luar zona itu penerimaannya cuma 5 orang. Nah, di tahun pelajaran 2019-2020 itu menurun ya? Menurun atau nambah? Ananda semuanya? Sudah terlihat. Menurun atau nambah siswanya? Turun, Bu. Ya, kurang terlihat. Menurun. Karena apa? Karena di sini nampak cuma sedikit, cuma 20 orang lagi yang di dalam zona. Nah, itulah kondisi di sekolah kita. Nah, tahun kemarin, tahun 2020-2021, itu naik lagi. Jadi 45 orang. Dengan kondisi itu ada dibuatkan brosur yang di samping ini. Nah, Anda lihat ya. Ini kemarin waktu Ananda daftar ke sini, lihat brosur ini enggak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat enggak? Iya. Nah, jadi pada kegiatan ini, anak ibu semuanya, ibu Nanti yang lain. kita akan coba untuk melihat atau membandingkan bagaimana sih cara membuat brosur yang bagus ya. Kemudian nanti anak ibu semuanya akan coba desain tuh brosurnya kayak apa ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, iya. Oke, bagus. Pinter semua ya? Iya dong, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk ke dalam kelompok Anda masing-masing. Nah, dalam kegiatan ini, itu yang pertama dulu, kita akan mencoba, Ibu jelaskan sedikit tentang evaluasi desain ya. Nah, kenapa sih evaluasi itu penting? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa evaluasi itu penting? Saya, Bu. Ada yang tahu? Aku. Iya, coba. Era. Kenapa evaluasi itu penting? Supaya hasilnya ke depannya bagus, Bu. Saya, Bu. Ya? Saya, Bu. Halo, Free. Ya, mungkin kondisi jaringan ya. Kondisi jaringannya kurang bagus. Nah, jadi Anda Ibu, kenapa desain itu penting? Itu karena evaluasi itu nanti bisa membuat sebuah karya brosur tadi menjadi lebih menarik sesuai dengan prinsip-prinsip desain grafis ya. Nah, prinsip desain grafisnya apa masih terlihat slide Ibu? Masih, Bu.
Nah, ini yang Anda lihat dulu ya sebelum kita mulai. Jadi di sini prinsip desain itu ada yang pertama harus Anda perhatikan nanti itu kesatuannya. Kemudian nanti prinsip keberagamannya. Kemudian juga bagaimana sih ritme dari desain yang Anda buat. Kemudian keseimbangannya, mulai dari keseimbangan tata letaknya nanti ya. Kemudian ada kesederhanaan dari desain yang Anda buat. Karena nggak semuanya desain yang kita buat itu harus rame ya. Jadi tergantung kepada brosur yang kita buat nanti. Kemudian prinsip penekanannya apa? Karena dia mau promosi sekolah, berarti anak ibu semuanya harus memperhatikan di penekanan seperti itu. Bukan hanya gambar saja, mungkin dari teksnya, informasi-informasi pentingnya. Nah, itu yang perlu kita tekankan dalam desain nanti ya. Kemudian keserasian warnanya, jangan sampai pula bikin warna yang tidak begitu jelas atau malah sangat-sangat kontras. Nah, itu akan menimbulkan brosur kita kurang bagus ya. Kemudian tata letaknya bagaimana? Ya. Nah, kemudian dalam kegiatan ini juga nanti anak ibu semuanya silahkan dalam kelompoknya Ananda semua menyusun jadwal ya. Ada yang udah bisa susun jadwal untuk proyeknya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Nah, iya. Ya, Bu. Jadi nanti anak ibu di dalam kelompoknya silahkan Anda susun jadwalnya, kemudian nanti diskusikan apa saja yang menjadi kendala di dalam kelompok Ananda nanti ya, dalam kegiatan ini. Nah, sebelum mulai ke proyeknya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, yang belum paham. Jelas semua Nanda Ibu? Jelas, Bu. Atau tidak Bu, paham boleh bertanya? sama sekali? Nah, ini Bu tampilkan beberapa, ini contoh ya. Nanti kalau anak Ibu bikin dalam desain di kelompoknya, itu Anda boleh menentukan sendiri desainnya kayak apa ya. Nah, ini contohnya. Ibu kembalikan dulu. Dari pertama ya, kan kita udah pernah mencoba membuat sebuah desain dengan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kayak gini ya. Anda boleh lihat, misalnya seperti ini. Pertama kali tentu harus dibuka aplikasi Adobe-nya. Kemudian anak ibu atur dulu dokumen lembar kerjanya. Ya. Nah, kemudian juga diatur ukuran dari dokumennya. Kemudian nanti, nah ini ya contoh salah satu contoh ini ya, Anda boleh pilih sendiri mau desainnya kayak apa. Nah, ini contoh brosur yang Ibu coba buat, tapi Anda semua Ibu yakin bisa membuat lebih bagus lagi ya dengan prinsip-prinsip desainnya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Anak Ibu? Ya, kelompoknya ketua kelompok jangan lupa ya. Ketua kelompoknya kelompok 1 itu Rofi. Nah, anggotanya udah tahu ya teman-temannya? Iya, Bu. Sudah. Iya, kelompok 2 itu Luli ya, ketuanya. Nanti teman-temannya kerjasama. Kemudian kelompok 3 itu Tismaneli ketuanya ya. Nah, Iya, teman-temannya bekerja sama. Nah, kemudian juga Baik, kelompok Bu. 4 itu Billy ya. Silahkan nanti diskusikan dengan kelompoknya. Ya, Bu. Nah, silahkan dilanjutkan dulu diskusi dengan kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, Oh kita iya, merancang desainnya dulu, Bu. ya silahkan. Jadi tahapan yang bisa Anak Ibu lakukan, yang pertama, Ananda silahkan rancang dulu desainnya kayak apa.
Nah, nanti setelah itu anak ibu bisa analisis apa aja sih yang dibutuhkan informasinya di dalam membuat brosur nanti. Contohnya Anda butuh informasi visi misi sekolah kita. Siapa yang udah punya visi misi sekolah? Coba. Ada yang udah punya visi misi sekolah? Saya belum, Bu. Saya belum. Nah, kalau belum Anda boleh akses di web kita ya. Web sekolah kita kan ada visi misi sekolah di sana. Kemudian juga anak ibu bisa nanti cek foto-foto yang Anda butuhkan. Nah, foto-foto yang anak ibu butuhkan, kemudian nanti setelah itu baru Anda diskusikan mau kayak apa sih tampilan dari brosur yang Anda buat. Jangan lupa bikin jadwal ya, atau seperti timeline lah. Timeline itu kayak rangkaian kegiatan yang akan Anda buat dengan teman Anda di tim nanti, ya. Oke. Oh iya, selagi tidak terlupa, anak ibu semuanya harus mendokumentasikan kegiatan yang Anda lakukan. Karena kalau tidak nanti pas di laporan Anda susah, ya. Silahkan dibuatkan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Ya. Oke. Sudah selesai Anda semua untuk rancangannya? Kelompok 2 sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu, sudah. Wah, berarti anak ibu semuanya ini semangat-semangat ya untuk mengerjakan proyek kita hari ini. Nah, kemudian anak ibu, kalau misalnya ada kendala ataupun ada permasalahan selama Anda membuat proyek, nah itu nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, kemudian untuk Ananda semuanya, itu dalam penyelesaian karena rancangannya sudah dibuat, silahkan Ananda mencobakan dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya. Udah ada kan di komputer masing-masing? Atau ada yang belum terinstall? Udah, Bu. Sudah. Install kemarin. Sudah? Iya. Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan dipindahkan rancangannya ke aplikasi Adobe-nya masing-masing ya. Nah, kalau misalnya Ananda mengalami kesulitan nanti, itu sudah bisa Anda ambil di grup kelas kita, itu ada beberapa link yang sudah Ibu bagikan untuk kegiatan menambah informasi bagaimana cara membuat brosur ya. Silahkan Anda akses di link kelasnya itu, jadi nanti anak Ibu bisa melaksanakan kegiatannya. Oke, Anda Ibu, sudah selesai memindahkan rancangannya? Bu. Sudah. Ah iya, coba sekarang kelompok siapa yang mau tampil duluan? Sebelum Ibu tunjuk, ada yang ingin tampil duluan? Saya, Bu. Kelompok 2 mau tampil duluan, Bu. Kelompok 2, ya silahkan kelompok 2 menyampaikan. Nah, sebelum tampil, Ibu sampaikan dulu, ada beberapa hal yang perlu Ananda pahami dalam menampilkan produknya nanti. Yang pertama, Ananda silahkan sampaikan bagaimana progres proyek yang sudah Anda buat di kelompok. Kemudian setelah itu sampaikan apa saja sih kendala dan permasalahan yang anak Ibu alami, ya. Nah, coba silahkan kelompok 2 tampil. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kami. Ini merupakan bentuk karya kami. Kalau dari segi kendala, mungkin kami kesulitan dalam mengatur layoutnya, Bu, juga untuk desain warnanya yang bagaimana bisa menghasilkan yang desain yang menarik. Di sana mungkin kendala kami karena bermacam-macam juga
yang ingin ditampilkan karena kami juga terdiri dari beberapa orang, jadi menyamakan desain juga jadi kendala di sana. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Nah, iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah tampil Ananda semuanya. Kita kasih aplaus ya. Nah, bagus kelompok 2 sudah menyampaikan bagaimana hasil rancangan dari brosur yang sudah dibuat. Kemudian kendala-kendalanya. Nah, coba anak ibu memberikan tanggapan dulu. Siapa yang memberikan tanggapan untuk penampilan kelompok 2? Coba. Kelompok 1, ada tanggapannya untuk tampilan kelompok 2? Sepertinya sudah sama Bu permasalahannya. Oh, sama ya desainnya Ada yang dibuat? Iya Bu. Ah, ya, yang penting walaupun desainnya sama, tentu pemilihan warna dan lain-lain beda-beda ya. Nah, supaya nanti desain Ananda bisa saling memberikan masukan ya. Nah, kelompok 3 ada masukan untuk tampilan dari kelompok 2? Gimana kelompok 3? Kelompok 3 sepertinya masih harus menyelesaikan rancangannya ya. Nah, kelompok 4 ada masukan? Enggak Bu, hampir sama permasalahannya muncul. Iya, apa itu? Mengenai membuat terbelakang dari tampilan brosurnya Bu. Tampilan brosurnya ya. Nah ya, jadi coba anak ibu tampilan brosur yang bagus gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau tampilan brosur yang bagus. Saya Bu, tahu Bu. Iya, coba Nurbaiti coba. Gimana sih tampilan brosur yang bagus itu? Informasinya harus jelas. Ya, informasinya harus jelas. Warna brosur setiap sisinya harus seimbang atau selaras. Kemudian? Letak kalimatnya harus pas. Informasi tentang foto-fotonya juga harus sesuai dengan petunjuk di atasnya. Gitu Bu. Nah, iya, bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin bikin sebuah brosur, itulah gunanya anak ibu semuanya melakukan langkah analisis di awal. Anak ibu harus cek dulu tuh apa aja sih yang dibutuhkan, kayak informasinya mau dimasukkan apa aja. Bikin sebuah brosur, anak ibu harus perhatikan dulu di awal. Apa aja yang kita butuhkan informasinya, supaya tidak terjadi nanti ragu mau masukin gambar apa ya. Nah, itu makanya anak ibu suruh diskusikan tadi ya di kelompoknya. Kemudian juga pemilihan warna tadi ya. Nah, pemilihan warna anak ibu semuanya itu kita harus memperhatikan keseimbangan warna yang mau kita pakai. Jangan sampai nanti di bagian-bagian tertentu ada warna yang begitu kontras sekali sehingga nanti informasi yang disampaikan malah menjadi kurang jelas ya. Kemudian pemilihan teksnya. Nah, informasi yang kita masukkan dalam sebuah brosur itu kalau bisa informasi penting-penting saja. Karena kita mau promosikan sekolah kita, berarti anak ibu harus memberikan informasi seputar bagaimana sih sekolah kita bisa menarik buat orang lain. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Ya Bu. Setelah semua kelompok tampil, ya, setelah semua kelompok tampil, coba satu orang. Siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana cara membuat desain brosur yang bagus dan yang menarik sesuai dengan prinsip desain? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani?
Saya, Bu. Oh iya, silahkan Luli. Untuk mendesain desain brosur yang baik, yang pertama informasi yang disampaikan masuk ke dalam informasi penting-pentingnya. Karena tujuannya ini promosi sekolah, tentu hal-hal positif yang ada di sekolah dipromosikan tertera pada brosur. Juga membuat desain yang menarik untuk bisa memancing minat orang lain untuk membaca browser tersebut. Bisa jadi dari desain warna atau gambar atau gimana. Terus juga komposisi tata letaknya. Intinya desainnya menarik, ada konten promosinya sehingga bisa terpakai untuk bermasyarakat. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Bagus ya, kasih aplaus buat teman Anda yang udah mau menyampaikan dan menyimpulkan kepada kita semuanya. Nah, jadi anak ibu, kalau misalnya nanti Ananda membuat sebuah brosur yang kita jadikan untuk promosi sekolah kita, itu Ananda tentu harus berpedoman lagi kepada prinsip-prinsip desain grafis ya. Nah, bukan berarti sebuah yang karya Anda buat hari ini itu belum bagus, tapi bisa Ananda sempurnakan lagi ya dari hasil-hasil karya yang Anda buat. Nah, nanti dari beberapa tugas yang sudah Anda kerjakan tadi, dari 4 proyek itu, anak Ibu nanti akan kita pilih ya. Minggu besok Ibu kasih tahu proyek siapa yang akan kita jadikan untuk proyek dan desain yang kita pakai dalam promosi sekolah kita. Nah, tapi untuk Ananda semuanya, untuk laporan akhirnya silahkan nanti hasil proyek yang Anda buat tadi itu Ananda post atau Anda publish di grup, boleh di Facebook ya atau Instagram sekolah kita ya. Anda tag di sana sekolah kita beberapa brosur yang sudah Anda buat itu bisa dilihat oleh masyarakat ya. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, iya. Pintar semuanya, nah, Ibu. Mudah-mudahan untuk pembuatan brosurnya, finishing brosurnya, Anda semua bisa menyelesaikannya ya. Nah, kemudian anak Ibu untuk tugasnya itu Ananda bisa lihat di grup kelas kita ya. Di grup kelas sudah Ibu share, itu ada lembar evaluasi dan kegiatan Ananda, itu sudah bisa Ananda download di sana. Nanti Anda kerjakan. Nah, karena rentang waktu dalam pembuatan proyek kita itu sudah kita sepakati bersama. Nah, kalau bisa jangan sampai lewat dari tanggal yang sudah ditentukan ya. Sesuai dengan timeline yang Anda buat. Nah, kemudian anak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini coba Ibu mau ada satu orang yang bisa menyimpulkan apa sih yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Coba ada yang berani? Selain Luli ya, Luli udah tampil terus nih dari tadi. Coba siapa lagi yang berani? Ibu mau Irda Deli coba. Atau Yosi, suaranya belum terdengar dari tadi. Kondisinya gimana? Kurang sehat? Ya, Bu. Coba apa sih yang anak Ibu dapatkan di pembelajaran kita hari ini? Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang bisa Yosi dapatkan pada pembelajaran pagi ini, Bu, bagaimana bisa membuat sebuah brosur. Nah, sudah pasti isinya di dalam sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kita akan membuat brosur dengan tema untuk penerimaan siswa baru, peserta didik baru untuk tahun depan.
Jadi kita harus mengisi di dalamnya informasi yang seperti disampaikan oleh Lulik tadi, yang positif tentang sekolah kita, sehingga menarik minat siswa dari SMP untuk masuk ke sekolah kita. Dan memang perlu kita tambahkan juga di sana foto-foto, mungkin fotonya berupa gedung kita, Bu, kemudian ruangan lokal kita, mungkin juga kita masukkan tentang kegiatan-kegiatan yang unggul di sekolah kita. Nah, memang saya sudah coba mendesain, Bu, kalau memang kita harus perhatikan latar belakang dari brosur kita. Karena namanya kita anak gaul, Bu, kan lebih suka yang ngejreng-ngejreng. Ternyata yang ngejreng itu nggak selalu sampai informasinya. Kenapa? Karena kita pilih warnanya yang terang, ternyata tulisan kita kurang jelas. Warna sehingga bisa menarik siswa yang akan masuk ke sekolah kita. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi, Yosi sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata kalau selama ini dibuatkan desain brosurnya, tadi ada anak gaul ya, kalau ngejreng-ngejreng di belakang itu backgroundnya. Nah, ternyata kalau setelah kita lakukan evaluasi desain, ternyata yang ngejreng-ngejreng itu enggak selalu harus kita sisipkan atau kita kasih di background brosur ya. Nah, oke. Nah, anak ibu semuanya, jadi ibu kembali ingatkan, kalau misalnya kita membuat sebuah desain brosur, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dari desain grafis yang sudah pernah kita pelajari ya. Sehingga nanti hasil brosur yang anak ibu buat itu bisa menjadi lebih baik dan menarik, dan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk promosi sekolah kita itu bisa tersampaikan secara efektif dan efisien. Nah, mungkin hanya itu pertemuan kita hari ini. Untuk tugas dan proyeknya Ibu tunggu ya, publish hasil proyeknya di media sosial yang nanti akan kita jadikan tempat atau media untuk promosi sekolah kita. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Kalau ada yang masih ragu, nanti bisa kita diskusi di grup kelas kita, ya. Kira-kira ada yang mau masih ragu, anak Ibu? Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak, Bu, sudah jelas. Ada yang masih ragu? Oh, jelas. Kalau ketua kelas itu jelas ya. Nggak apa-apa, jadi anak ibu semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan ingat, saling mengingatkan ya untuk tugasnya ya, dikerjakan ya, supaya Bu. Nanti, supaya nanti anak ibu tidak tertinggal dalam pengerjaan tugasnya. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Setelah ini belajar sama siapa? Mau nggak belajarnya sama siapa lagi? Bu Ida, Bu, matematika. Nah, iya. Kalau gitu anak ibu jangan keluar kelas ya. Walaupun pergantian jam, anak ibu nggak boleh keluar kelas. Karena kebiasaan itu ibu tengok ada yang lari ke kantin juga, ya. Itu kan nanti guru Anda marah nanti ya. Mungkin itu saja dari ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Bu.